Pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, ketemu lagi dengan channel pendidikan yang Anda selalu ikuti, yaitu Suyanto.id. Channel ini sengaja kita bangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo rame-rame dukung kita supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf media sosial. Sehingga kita punya konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik. Dan oleh karena itu klik subscribe supaya kita bisa menyaingi mereka. Dan kita kali ini akan berbicara mengenai Ikatan Dokter Indonesia. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Joko Murdianto. Beliau adalah ahli atau spesialis anestesi. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Kaprodi dari anestesiologi keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto dan para pemirsa yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Selamat pagi dan salam sehat. Amin. Salam sehat, manfaat. Luar biasa. Dok, ini berbicara ID. Dan saya kan awam juga ya. Saya mewakili orang awam. Nah, ID, Ikatan Dokter Indonesia, itu apakah juga dipunyai oleh negara-negara lain seperti negara yang maju sekalipun? Apa seperti punya Ikatan Dokter itu, Dok? Gimana, Dok? Ada, Prof. Jadi setiap negara itu dia punya perhimpunan dokter. Misalkan Amerika itu AMA, American Medical Association, Inggris, ya, hampir semuanya punya. Gitu. Nah, di Indonesia itu ide didirikan oleh Dr. Soeharto dan tentu dengan kawan-kawan itu pada tanggal 24 Oktober 1950, Prof. Wow, siapa pendirinya, Dok? Siapa? Soeharto, Prof. Wah, itu dari mana itu beliau tuh? Jakarta waktu itu. Yang sekarang dipakai kan itu yang apa namanya? Jadi kan kantor yang sekarang itu kan semacam heritage gitu ya. Memang itulah dulu barang ya didirikan. Oh, ya. Nah, Dok, ide itu semangatnya ingin melindungi masyarakat atau ingin melindungi dokter atau kedua-duanya, atau mengendalikan dokter supaya dia tidak malpraktek, kemudian masyarakat tidak dirugikan. Gimana sebetulnya, Dok? Begini, Prof. Yanto, kalau kita baca di anggaran dasar Ikatan Dokter Indonesia di pasal 5 ya, Prof. Asasnya bahwa ide berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejawatan, dan profesionalisme yang dijiwai oleh Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oleh karena maka dari asas itu sudah pasti bahwa pada dasarnya sejatinya dokter Indonesia adalah dokter yang senantiasa memahami dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, kalau kita baca, Prof, ya, di Kode Etik Kedokteran Indonesia itu ada 21 pasal. Ya. Jadi kewajiban umum itu ada 13 pasal, kewajiban kepada pasien itu 4 pasal, kewajiban teman satu 2 pasal, kewajiban terhadap diri sendiri itu 2 pasal. Artinya apa? Maka ide itu tentu kehadirannya selain untuk berbakti kepada perkemanusiaan, kepada masyarakat, tentu juga harus bisa tentu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Oke. Banyak begitu, Prof. Ya. Dan yang dilakukan apa dalam real keorganisasian ide itu? Memberi izin dokter untuk praktek, kemudian mensertifikasi kompetensinya, apakah begitu, Dok? Jadi kalau kita baca lagi di pasal 8 tentang usaha apa yang dilakukan oleh IDIP,
Jadi IDI itu berusaha membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu, agent of change, agen pembangunan, agent of development, dan agent of treatment, terutama di dalam advokasi kesehatan, Prof. Ya. Pertama apa? Memelihara dan membina terlaksana Sumpah Dokter dan Kode Etik Dokter. Di situ terus muncul Sumpah Dokter, Kode Etik Dokter itu menjadi jiwa seorang dokter. Sehingga pada saat dia melakukan tindakan profesinya khususnya, itu harus selalu ingat Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang 21 pasal tadi. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian dan pengembangan kedokteran Indonesia, serta ilmu yang berhubungan dengan kedokteran. Artinya apa? Jadi ini punya juga usaha-usaha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran. Yang keempat, bermitra dengan semua pihak terkait pengembangan kebijakan kesehatan, termasuk dengan Kemenkes tentu ya. Kebijakan kesehatan itu kan domainnya Kemenkes. Ya. Kemudian yang kelima, memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Contoh misalkan, Prof. Sekarang ini kan pemerintah sedang mengencarkan utamanya ya tentang bagaimana pemberantasan stunting, jadi program stunting. Oh ya. Pengendalian TB ya dan sebagainya. Itu juga terlibat di situ. Kemarin kami dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia, HBDI, Hari Bakti Dokter Indonesia itu dikaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei. Oh ya. IDI itu punya 2 hari besar, Prof. Pertama, Hari Bakti Dokter Indonesia, yang sekarang beberapa daerah masih mengadakan. Kemudian yang kedua itu hari ulang tahun, tanggal 24 Oktober, Prof. Jadi itu terlibat langsung. Kemudian yang keenam, mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain, swasta, baik dalam luar negeri, yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras. Yang ketujuh, ada 8, melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota. Jadi ada beberapa cabang itu yang punya koperasi, Prof. Apapun, punya klinik dan sebagainya. Ya kira-kira sama seperti PGRI lah. Dia punya ya. Tapi ini tidak punya, yang saya tahu belum punya perguruan tinggi ya. Jadi kalau sebatas koperasi ada. Yang terakhir, melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi. Itu saja usahanya. Jadi saya kira cukup banyak lah. Ya. Nah, Dok, selama ini menurut pengalaman panjenengan, IDI itu menggunakan sel-sel pasif atau aktif ketika bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, itu rajin menghubungi mereka supaya programnya bisa diintegrasikan dengan mereka, atau mereka yang menggandeng IDI memang IDI diperlukan untuk legitimasi program mereka. Gimana, Dok? Ya tentu kita harus proaktif, Bro. Karena tidak bisa kita diam saja. Ada masalah-masalah yang berkaitan bersinggungan dengan kepentingan IDI, kepentingan masyarakat, kita advokasi. Contoh yang misalkan sekedar contoh yang barangkali untuk kepentingan semuanya saja, Prof. Misalkan kemarin mengadvokasi di jaminan kesehatan nasional ya. Dan itu kan dari tahun 2014 itu kapitasinya kan masih belum naik gitu. Maka itu punya inisiatif untuk menyampaikan kepada pemerintah dengan data, dengan bukan asumsi, Prof, dengan data dan tentu datanya akurat ya, untuk bagaimana pemerintah bisa mengevaluasi lagi lah ya. Coba bayangkan, Prof, tahun 2015 kan 8 tahun. Saya kira angka inflasi naik, segala macam kebutuhan naik, sementara angka kapitasinya masih seperti 8 tahun yang lalu ya. Tapi karena dengan pemerintah dengan alasan-alasan yang bisa diterima ya kita gimana lagi gitu kan. Ada pos untuk itu gitu. Tapi kami
di ID itu terus memperjuangkan, tapi itu konteksnya nasional, Prof. Kalau sudah begitu, berkaitan Oh, dengan kebijakan nasional, tentu itu tugas-tugas dari pengurus besar ID, gitu. ya. Ini tingkat wilayah, ya kami biasa kok koordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY itu, hubungannya enak ya. Misalkan kemarin pada saat COVID itu, Ketua ID wilayah DIY diminta menjadi wakil ketua penanggulangan COVID bidang kesehatan, ketuanya Bu Kepala Dinas, saya wakil ketuanya Prof. Itu. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan misalkan COVID, saya diminta sebagai ketua ID, ditunjuk beliau, diusulkan ke gubernur menjadi ketua Komda kejadian ikutan pasca imunisasi, Prof. Itu Oh, ya, ya. apa ya, bentuk-bentuk kontribusi positif dari ID untuk masyarakat, untuk pemerintah. Ya. Jadi kita tidak berhadapan-hadapan. Oke, ya, ya. Dok, ini pertanyaan terakhir. Yeah. Apakah ID dalam arti bahwa dari singkatan saja ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan juga ada ikatan-ikatan dokter spesialis yang lain. Ini bagaimana hubungannya? Misal Ikatan Dokter Anak, ada kan Ikatan Dokter Mata, atau apakah namanya, apakah ikatan atau perhimpunan, gimana, Dok? Jadi secara secara pemahaman yang mudah, Prof, bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu rumah besar bagi semua dokter. Oke. Tentu dokter GI beda ya, dia punya GI ya. Jadi perhimpunan dokter spesialis apapun, anak, bedah, absen itu di rumah besar ID, Prof. Oke. Sehingga kalau misalkan ada persatuan ahli penyakit dalam Indonesia cabang Jogja ya, sak provinsi itu SK-nya dari Papdi pusat ya. Tapi kami di sini melantik gitu, Prof. Oke. Oh. Jadi ya bukan keluarga besar lah, Prof. Jadi itu nanti di situ banyak ada di situ ada perhimpunan dokter spesialis dan di situ ada perhimpunan dokter seminat. Ya, itu Prof. Ya, ya, dan mereka tentu saja hubungannya dengan ide yang ikatan-ikatan spesialis itu di rumah besar itu tentu saling menguntungkan, saya kira, saling memberdayakan, kan tidak ada yang konflik, saya kira, selama ini. Ya, Dok. Ya, betul. Jadi memang kita menjaga harmoni agar yang namanya banyak pihak itu kan sangat rawan terjadinya konflik, Pak. Tapi alhamdulillah selama ini antara PPID, Perhimpunan Dokter Spesialis, Dokter Seminat itu aman-aman saja kok. Ya. Kenapa? Tadi sampaikan, jadi semua dokter umum, dokter spesialis itu akan selalu ingat akan pasal 5 tentang azas tadi. Iya. Kita lakukan ini dijiwai oleh Sumpah Dokter dan Kode Etik Dokter Indonesia. Kalau muaranya di situ, mestinya konflik itu bisa diselesaikan dengan baik. Kalau misalkan terjadi. Ya, oke. Nah, ternyata tidak terakhir pertanyaan saya. Ini masih yang paling terakhir. Saya sangat curious tentang izin praktek dokter. Kalau izin praktek dokter itu yang mengeluarkan di pusat atau daerah, Dok? Gimana caranya? Gini, Prof. Surat izin praktek itu yang mengeluarkan pemerintah. Oh, pemerintah. Nah, jadi kalau konteksnya di Jogja ya Dinas Kesehatan, apakah itu kota atau kabupaten. Oke. Untuk itu kan diperlukan syarat ya, teman-teman STF segala macam. Nah, tentu pada saat pemerintah Dinas Kesehatan kota kabupaten itu akan mengeluarkan surat izin praktek bagi dokter, kan mesti tanya. Tanyanya di mana? Ya tentu organisasi profesi dalam bentuk apa rekomendasi. Nah, rekomendasi itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh di cabang kabupaten kota itu dasarnya dari komite rekomendasi izin praktek. Kalau spesialis itu di wilayah, Prof. Jadi misalkan saya pun juga gitu, Prof. Jadi kemarin November saya habis. Saya ngurus, walaupun saya ketua ID, saya ngurus, kemudian disidangkan di komite rekomendasi praktek itu, kemudian disitulah. Nah, di situ nanti pada saat sidang komite itu, dokter akan sedikit ada pertanyaan lah tentang
Sumpah Dokter, tentang kedokteran Indonesia, tentang hukum kesehatan segala macam. Ya, kemudian dilihat bagaimana track record-nya, bagaimana rapotnya, apakah pernah melanggar disiplin, apakah pernah melanggar etik gitu ya, kode etik gitu ya. Nah, disitulah yang ngerti kan organisasi profesi, artinya rekomendasi bagi dokter yang akan ngurus SIP di dinas itu, kabupaten kota itu, dengan didasari rekomendasi, saya kira sah-sah saja, dan saya kira bagus. Kenapa? Tentu dinas nggak ngerti dokter A, dokter B perilakunya seperti apa, baik dari segi etik dan segi disiplin gitu, Prof. Ya, berarti sibuk sekali Dok itu di itu mengurusi izin praktek. Ya, catatan kami itu tahun 2022 itu ada 500-an dokter yang disidangkan, Prof, untuk mendapat rekomendasi itu artinya tidak main. Jadi dokter akan praktek itu melalui proses yang tidak mudah, ya. Apalagi kalau pernah kita dengar ada dokter potong itu, insya Allah mestinya nggak akan terjadi karena cek cross jasa STR itu nggak bisa. Gitu, jadi Dok, walaupun surat izin praktek itu baik yang baru maupun yang perpanjangan tetap melalui proses sidang yang di ID itu. Ya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Memang menjaga marwah martabat luhur tadi, Prof. Ya, baiklah. Ya, baiklah Dok. Saya kira masyarakat tahu bagaimana ID bekerja untuk melindungi kesehatan masyarakat dan untuk melindungi juga dokter dan untuk juga menegakkan marwah dan disiplin profesi kedokteran. Terima kasih Dok atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, selalu sehat walafiat dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.